selamat pagi. Ya, masih semangat belajar hari ini ya. Oke, jangan lupa sarapan biar belajarnya semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada subtema yang kedua di halaman 29. Nah, di subtema kedua ini itu ada judulnya yaitu perubahan energi. Tapi sebelum kita lanjutkan tentang apa itu perubahan energi, apa saja itu perubahan energi, masih ingat ya bahwa kita harus ingat juga energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Itu pengertian dari energi ya. Jadi, nah seperti yang ada di aktivitas yang pertama, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan karena biasanya itu dari alam. Sama seperti yang kemarin kita sudah sebutkan, itu ada energi matahari, ada energi air, sama ada energi apa kemarin? Ada energi angin. Nah ya, masih ingat ya kemarin manfaatnya apa saja juga sudah kita bahas. Nah sekarang kita lanjutkan bagaimana perubahan energi tersebut. Jadi seperti yang ada pada bacaan teks tersebut, macam-macam energi. Ada juga yang energi bunyi, kemudian ada energi panas, energi listrik. Nah ya, seperti yang kita sudah bahas. Nah kalau energi bunyi itu yang dihasilkan dari bunyi-bunyian. Misalnya kalau kita ketuk atau gendang alat musik, nah alat musik itu menghasilkan bunyi. Kalau kita ketuk meja, nih ada bunyinya nggak? Ada bunyinya. Jadi itu adalah salah satu dari energi bunyi. Kemudian kalau kita main gitar, main musik, atau bunyi klakson motor, mobil, nah itu merupakan energi bunyi. Kemudian yang kedua energi panas atau yang disebut dengan energi kalor, yaitu energi panas yang terbesar di bumi apa? Sinar matahari. Ada nggak yang lebih panas dari sinar matahari? Nggak ada. Yang lebih panas itu adalah sinar matahari. Kemarin sudah pernah kita bahas kan bahwa dari matahari itu kita dapat cahayanya, juga dapat panasnya. Nah, jadi kalau energi panas yang terbesar itu yang di bumi itu apa? Adalah sinar matahari. Kemudian energi listrik. Nah, kalau energi listrik ini kan merupakan energi yang paling banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya energi ini dapat diganti ke energi lain seperti panas, bunyi, dan gerak. Nah, dengar ya. Jadi energi listrik itu kan biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bisa atau memiliki perubahan energinya, bisa berubah menjadi energi panas, bisa berubah menjadi energi bunyi, dan juga bisa berubah menjadi energi gerak. Bagaimana contohnya? Misalnya energi listrik menjadi energi panas. Apa? Dari listrik menjadi panas. Bisa itu kompor listrik, ya kan? Ada dari kompor listrik itu tersebut mengeluarkan panas, jadi kita bisa masak sesuatu. Kemudian kalau dari listrik ke bunyi, misalnya kita gunakan alat musik yaitu dengan mencolokkan ke listrik, misalnya atau gitar seperti itu ya. Ada kan gitar yang dicolokkan akan mengeluarkan musik, terus juga suaranya itu akan lebih baik ya, lebih bagus. Nah itu juga merupakan salah satu dari yang kita gunakan untuk dari energi listrik mengeluarkan energi bunyi. Kemudian yang kalau berubah jadi energi gerak. Nah kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kipas angin menggunakan listrik kan, kita colokkan ke listrik, terus dia menghasilkan gerak, dia akan berputar. Itu adalah contohnya. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk energi yang kita kenal, ada beberapa perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan di bagian bawah. Ada energi listrik menjadi energi panas. Itu ada contohnya ya. Misalnya oven, kompor listrik. Nah, sama kan seperti yang kita bilang tadi, sama setrika ya. Kemudian ada dari listrik ke gerak. Harus ingat ya, dari listrik ke gerak. Coba, apa saja yang berubah dari listrik ke gerak? Tadi contohnya adalah kipas angin. Apalagi contoh lain? Misalnya blender. Ya kan? Kita colokkan ke listrik, baru dia bergerak. Alatnya bergerak. Kita pencet, alatnya bergerak. Kemudian mixer.
untuk membuat kue. Nah, ya kan, kita colokkan ke listrik, maka dia akan bergerak. Kemudian dari cahaya ke energi listrik, yaitu penggunaan panel surya. Energi listrik ke energi cahaya. Nah, contohnya adalah penggunaan lampu pijar atau lampu yang ada di rumah kita. Biasanya kalau kita colokkan ke listrik, dia akan menghasilkan cahaya. Itu adalah perubahan energi dari listrik menjadi cahaya. Kemudian yang kelima ada dari energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya adalah menabuh gendang atau drum atau bertepuk tangan. Tepuk tangan juga merupakan perubahan dari energi gerak tangan dan mengeluarkan energi bunyi. Ya, tepuk tangan itu perubahan dari energi gerak menjadi energi bunyi. Terus juga kalau kita gendang musik, drum seperti itu ya, atau memukul meja, ya kan dari gerak menjadi bunyi. Seperti itu ya. Itu adalah contoh perubahannya. Kemudian pada halaman 30 itu ada 5 soal, kalian kerjakan sesuai dengan teks bacaan yang sudah kita bahas tadi yang sebelumnya. Ya, jangan lupa untuk baca teksnya terlebih dahulu. Kemudian untuk sebagai tambahan pengetahuan saja, coba perhatikan misalnya kalau setrika itu perubahan dari bentuk apa? Coba sekarang Miss balik ya, kalau tadi kita bahas perubahan energi ini menjadi ini, contohnya ini, misalnya seperti itu. Sekarang dari contoh Miss mau tanya kalian itu merupakan perubahan energi apa yang terjadi. Misalnya kalau setrika, coba ditebak. Kalau setrika perubahan energi apa menjadi energi apa? Dari listrik menjadi panas. Ya kan? Setrika dari listrik kita colokkan mengeluarkan energi panas. Kemudian misalnya kalau blender itu perubahan energi dari apa? Dari listrik menjadi gerak. Ya kan? Kalau misalnya gitar listrik, dari listrik menjadi bunyi. Nah, itu perubahan energinya, ya kan? Karena dari gitar itu mengeluarkan energi bunyi. Kalau TV dari perubahan energi apa menjadi apa? Kalau TV atau televisi itu perubahannya itu dari energi listrik dan menghasilkan energi apa? Perubahannya menjadi menghasilkan energi cahaya dan juga gambar, ya. Seperti itu. Coba nanti kalian boleh lihat alat-alat yang ada di rumah dan kalian tentukan kira-kira perubahan apa saja, perubahan energi apa menjadi apa. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, itu untuk penambahannya saja. Tadi jangan lupa untuk kerjakan 5 soal di halaman 30 tadi. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke halaman 32. Nah, di halaman 32, kalau kemarin kita hanya membahas bagaimana gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan kaki, ya kan? Nah, sekarang ini hampir menyeluruh ya. Ini adalah gerakan-gerakan dalam tarian. Ada yang tangannya bergerak, kakinya bergerak. Perhatikan di halaman 32. Tuh, di aktivitas 3. Sekarang tugas kalian adalah seperti kemarin, tuliskan cara melakukan gerakan tari berikut. Tapi kalian tulis berdasarkan kalian perhatikan dulu gambarnya. Geraknya bagaimana? Ini gerakan yang pertama sebelah kiri, gerakan yang kedua sebelah kanan. Jadi misalnya gerakan yang kalian itu tangannya sama-sama di pinggang kan? Berarti perubahannya hanya terjadi pada kakinya. Ini gerakan yang pertama, ini gerakan yang kedua. Kalian tulis bagaimana dari gambar tersebut, bagaimana cara mereka melakukan gerakan tersebut. Kalian catat pada kolom atau kotak di bagian cara melakukan. Ya, ada 5 gambar dan kalian harus tulis bagaimana masing-masing cara melakukannya. Ya, itu untuk halaman 32. Kemudian kita lanjutkan di halaman 33. Pada aktivitas yang keempat, tuh masih tentang jam. Kemarin sudah kita bahas ya tentang jam, mana yang jarum panjang, mana yang jarum pendek. Satu hari itu ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik. Ya, ingat ya. Nah, sekarang di aktivitas 4 ini ada teks pendek, kemudian ada jamnya, itu udah dikasih gambar ya. Waktu dia memulai kegiatan itu adalah pukul 7 tepat. Kemudian dia mengakhiri kegiatan tersebut pada pukul 9 tepat. Nah, bacaannya ada 4 baris, itu 1 paragraf cuman. Jadi kalian harus baca terlebih dahulu. Kemudian di bagian bawah itu kan ada pertanyaan.
Nah, di sini kalian diminta untuk jawablah pertanyaan sesuai teks singkat yang ada di atas ini tentang jam berikut ya. Nah, ini masih tentang jam. Kalian baca terlebih dahulu. Misalnya pukul berapa warga mulai mengikuti kerja bakti? Nah, tinggal pindahin saja. Ya kan? Terus berapa lama? Dari pukul 7 ke pukul 9. Artinya seperti itu ya. Berapa lama berarti dari dia memulai kegiatan tersebut sampai dia mengakhiri kegiatan tersebut, ada berapa jam kalian tulis. Kemudian kalian lanjutkan sampai dengan nomor 5. Itu untuk yang aktivitas keempat. Kemudian kita masuk ke pembelajaran kedua pada halaman ke-34. Perhatikan di aktivitas yang pertama. Tuh, macam-macam energi kemarin kita sudah bahas. Terus juga tadi ada tambahan, ada energi panas. Kemudian apa lagi? Energi angin, energi bunyi. Nah, sama ini. Ini ada 3 bagian ya. Ada panas, angin, dan bunyi. Dan tugas kalian adalah hanya menandai dengan tanda centang sesuai dengan energinya. Misalnya nomor 1, ibu menjemur ikan. Nah, kalau menjemur ikan itu pakai apa ya? Jenis energi yang digunakan adalah, saat menjemur ikan, energi yang digunakan adalah apa? Ayo, apa kalau menjemur ikan? Menggunakan energi dari sinar matahari. Dari sinar matahari itu ada energi apa? Energi panas. Jadi centang pada bagian yang panas. Oke, paham ya? Kemudian lanjutkan untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5. Selanjutnya langsung ke halaman 36. Perhatikan di halaman 36. Pada aktivitas yang keempat itu adalah tentang jam juga ya, tapi ini adalah pelajaran PPKN. Tapi ini yang berhubungan dengan apa itu kewajiban kita dan apa itu hak kita dalam terhadap energi. Jadi kewajiban itu yang harus kita lakukan. Ingat ya, hak adalah segala sesuatu yang yang kita terima. Kalau kewajiban yang harus kita lakukan. Oke, nah ini ada satu paragraf tentang kewajiban apa saja terhadap energi. Kemudian apa saja kegiatan si Arin. Kalian baca, hanya ada satu paragraf. Kemudian kalian jawab 5 pertanyaan yang ada di bawahnya. Oke? Sampai situ saja pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang bingung, boleh tanyakan ke Miss. Dan kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat siang dan semangat belajar ya.